Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para masyayikh, para kiai, para asatid, utamanya Al-Mukarram Kiai Khazin selaku pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ulum, segenap dewan guru dari semua unit lembaga pendidikan yang ada di bawah naungan Yayasan Mambaul Ulum. Monggo sesarengan nasykurullah subhanahu wa ta'ala ala nikmatil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala sayyidil mursalin yang pada hari ini memberi kita kesempatan untuk bermuajahah di dalam rangka memperoleh barakah minallahi subhanahu wa ta'ala. Amin. Ini mesti ini sanes tausiah ini. Sanes ceramah agama. Ya mumpung ketemu utamanya dengan Bapak Ibu segenap dewan guru. Monggo, fadhal. Allah Subhanahu wa taala matur ing dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minin qad ba'atsa fihim rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ada 3 hal yang menjadi tugas pokok sesuai dengan fungsi kita sebagai pendidik menurut Al-Qur'an ini. Pertama adalah yatslu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Al-Quran berikut isinya kepada mereka para murid-murid kita. Kita tahu bahwa dalam sejarah Nabi Muhammad SAW selalu membacakan ayat Al-Quran untuk para sahabatnya di ba'da duhur. Jadi talqin pembelajaran Al-Quran yang dilaksanakan oleh Rasul kepada para sahabat itu selalu dilaksanakan ba'da duhur. Dibacakan ayatnya, ditalafudkan ayatnya, dijelaskan maknanya, berikut sabab nuzul kalau memang ada, dan seterusnya. Ini yang dikenal dalam tradisi pesantren sebagai bandongan, sebagai wetonan. Untuk kemudian ba'da asar dibalik, para sahabat menunjukkan hafalan ayat-ayat Al-Quran, menunjukkan qiraahnya, menunjukkan talafudnya, menunjukkan penjelasan-penjelasan terkait ayat yang sudah diajarkan Nabi pada waktu duhur. Inilah kenapa kemudian muncul macam-macam qiraah terhadap ayat-ayat Al-Quran. Tradisi kedua inilah yang dalam tradisi pesantren dikenal dengan sorogan. Oleh karenanya secara metodis dari masa Nabi sampai dengan hari ini tidak terjadi perubahan metode pembelajaran. Yang ada adalah perkembangan-perkembangannya, apalagi terkait dengan pembelajaran ilmu-ilmu agama. Bagi saya, pembelajaran agama yang paling diutamakan adalah kebermaknaannya, bukan aspek kontekstualitasnya. Negara punya program bahwa guru harus mengikuti proses sertifikasi melalui PLPG.
Karena dengan itu akan memperoleh sertifikat pendidik dan karenanya segera akan memperoleh tunjangan profesi. Tetapi di sisi lain ada perubahan-perubahan yang sangat revolusioner menyangkut perubahan-perubahan aspek metodik dalam pembelajaran agama. Ini yang seringkali mengecoh kita, utamanya para guru-guru pendidikan agama Islam yang lebih mementingkan kontekstualitas pembelajaran ketimbang kebermaknaan pembelajaran agama Islam itu sendiri. Yang paling pokok dari pendidikan agama adalah bagaimana guru bisa menanamkan sikap kepada para murid untuk takut masuk neraka. Yang paling pokok dari pembelajaran agama adalah bagaimana guru mempunyai keterampilan di dalam rangka menanamkan sikap kepada murid untuk takut masuk neraka. Ini mesti diperhatikan oleh karena bahwa perubahan-perubahan aspek metodis menyangkut pembelajaran ilmu agama dan umumnya ilmu-ilmu yang lain itu akan menggeser aspek filosofis dari pembelajaran agama itu. Agama hanya mengajarkan maksiat itu dilarang. Tetapi sepanjang kita mempunyai keberanian untuk bermaksiat, maka tidak ada sesuatu apapun yang bisa dilakukan oleh guru. Kalau masing-masing kita mempunyai keberanian untuk bermaksiat, maka tidak ada sesuatu apapun yang bisa dilakukan oleh kiai. Karena apa? Fungsi mereka hanya menyampaikan bahwa maksiat pasti dilarang agama dan yang menjadi perintah harus dilaksanakan. Di luar bahwa undang-undang, peraturan pemerintah yang ada selama ini tidak menjamin proses penegakan syariah. Perzinaan itu laku di pengadilan kalau yang bersangkutan merasa dirugikan untuk kemudian melaporkan kasusnya karena perzinaan bagian dari delik aduan. Oleh karenanya sepanjang orang yang melakukan perzinaan tidak merasa terganggu, maka maksiat dipahami sebagai sesuatu yang instrumental, sesuatu yang biasa-biasa saja. Inilah saya kira apa yang kemudian sering dipahami sebagai kegagalan pendidikan agama. Oleh karenanya saya ingatkan bahwa tugas yang pertama adalah yatslu alaihim ayatihi. Tugas guru adalah menanamkan sikap bagaimana para murid takut bermaksiat, takut masuk neraka. Oleh karenanya diperlukan kecerdasan yang sangat luar biasa untuk menjelaskan ajaran-ajaran agama. Ketika dilanggar akan menghadirkan madharat, ketika dilanggar akan menghadirkan fawahis, ketika dilanggar akan menghadirkan munkarat. Yang itu bukan lagi menjadi tugas para polisi, tetapi kita para ilmuwan-ilmuwan agama. Oleh karenanya Al-Quran menegaskan pada tahap berikut wa yuzakkihim, bahwa tugas guru yang kedua adalah menyucikan jiwa-jiwa murid. Dan itu muncul dalam proses pembentukan karakter, muncul dalam proses pembentukan akhlakul karimah. Kita sering lupa bahwa lomba-lomba dalam pendidikan itu dipahami sebagai sesuatu yang menghabiskan anggaran. Sedangkan pendidikan karakter itu akan sangat efektif tercipta melalui proses lomba. Oleh karena anak didik kita tidak akan pernah merasa percaya diri kalau dia tidak pernah menang dalam lomba. Anak didik kita tidak pernah merasa pinter kalau tidak pernah menang ketika mengikuti cerdas, cermat, dan lain sebagainya. Oleh karenanya harus ada banyak proses-proses kreatif yang dikembangkan baik oleh pondok pesantren
yayasan pendidikan dan utamanya unit-unit lembaga pendidikan di dalam rangka mengembangkan berbagai macam jenis lomba di dalam rangka membentuk karakter anak didik. Enten Pondok Al-Islam Tenganjuk Sukomoro pada tahun 96 Al-Mukarram Ustadz Zainal Arifin asli Ponorogo kondur saking Madinah kemudian kembali ke Ponorogo nderek khidmat teng Gontor mantuniku mbika lembaga teng Sukomoro Nganjuk. Pertama dibuka tidak ada santrinya, murid yang daftar hanya 7. Tetapi beliau berketapan hati bahwa seperti wejangan almarhum Kiai Haji Imam Zarkasi, orang besar adalah orang yang mau mengajarkan ilmunya sekalipun kepada hanya 1 murid. Maka beliau mulailah dengan proses pendidikan yang ada, tetapi tadi berangkat dari ayat yang saya sitir tadi, itba'asa fihim rasulan yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Baru yang terakhir wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Bahwa produk pendidikan yang mesti keluar dari lembaga yang saya pimpin adalah pertama ada proses pembelajaran dengan sangat baik sesuai dengan tujuan utamanya. Niku yatslu alaihi. Untuk kemudian bahwa outcome, lulusannya dia mesti mencerminkan kesucian jiwa. Mengantarkannya kepada orang-orang yang takwa kepada Allah dengan takut masuk neraka dan sangat senang masuk surga. Maka pertanyaannya, ngapunten, guru-guru TPQ kita ini memahami dengan baik apa tidak standar lulus dari produk yang dididiknya? Pertanyaannya sederhana, sakbadone belajar tentang TPQ secara kognitif anak didik kita mempunyai pengetahuan apa? Secara psikomotorik anak didik TPQ kita mempunyai keterampilan apa? Secara afektif anak didik TPQ dapat menunjukkan perilaku akhlak seperti apa? Saya kira kita belum sampai ke sana. Urusan kita hanya yang penting mengajarkan kitab, apakah dengan qiraati, apakah dengan iqra, ataukah dengan kitab-kitab dan ataupun metode yang lain. Kita harus memulainya dari sana. Kita harus memulai dari standar lulusan yang diinginkan oleh kita sebagai guru untuk masing-masing unit lembaga pendidikan. Dari yang sampun wau kula tingali, kula malah remen Pak Kiai. Derek ngeten iki remen. Sebab kula teng dalem iki dados ketua dewan pembina yayasan. Enten TK, enten PAUD, enten MTS, enten MI, enten Aliyah, enten SMA. Sing mboten wonten SMP. Kewalik mriki enten SMP, SMA mboten wonten. Enten dalem kula niku SMA-ne wonten, SMP-ne mboten wonten. Persis. Sing mondok nggih mboten kathah. Umume niku santri kalong. Mantuk teng dalem bidal malih. Ini yang justru menyulitkan kita untuk bicara standar lulus wau. Terus misal anak-anak didik kita belajar di MTS, maka guru mesti sangat paham setelah 3 tahun lulus, pertanyaannya wow, mempunyai pengetahuan kognitif apa yang sudah dicapai dari anak didik kita? Mempunyai bentuk-bentuk keterampilan apa yang sudah dimiliki oleh anak didik kita? Perguruan tinggi sakmenika kedah menyesuaikan kurikulum sesuai dengan standar nasional. Kita mengenal KKNI, kualifikasi standar kurikulum tingkat nasional, kerangka kualifikasi kurikulum nasional. Lah ternyata apa? Isinya adalah bagaimana lembaga-lembaga pendidikan tinggi mempersiapkan lulusannya memiliki keterampilan-keterampilan. Terus monggo kemawon. Misal produk SMP Mambaul Ulum niku bakdo tamat kejawi menguasai pengetahuan sesuai dengan kurikulum, piyambake niku saged bengkel,
saged dados montir. Produk MTS kita saged damel wajan, saged damel sutil lan sak pinunggalane. Ya teng Jombang niku enten SMP keterampilan. SMP Brawijaya, Pak Hafid Maksum niku damel banner ageng teng ngajeng alun-alun. Namine SMP Keterampilan Brawijaya. Teng wingking Pondok Darul Ulum niku enten namine napa? MTS Bustanul Ulum. Niku dipun paringi embel-embel intune SMTS Bengkel Bahrul Ulum. Niku pun ngoten. Jadi sangat mungkin misal MTS Mambul Ulum niku memproyeksikan bentuk-bentuk keterampilan tertentu yang menjadi kebutuhan real masyarakat sekitar kita. SMA Darul Ulum 2 Joso Petorongan itu dalam setiap tahunnya investasi yang mesti diberikan para wali murid untuk dibayarkan kepada lembaga paling boten 300 juta ngantos kawan doso juta. Artinya sepanjang 3 tahun belajar temriko para wali murid kedah nyiapaken arto paling boten 700 juta. Kalau itu dipahami sebagai investasi, itu investasi. Seolah-olah kita para wali murid tanam saham. Karena apa? Dalam waktu bersamaan SMA yang dimaksud melakukan bentuk-bentuk kerjasama baik dengan beberapa negara, utamanya Jepang, Hong Kong, dan Korea Selatan. Begitu tamat dari SMA Darul Ulum 2, mereka bisa segera berangkat ke Jepang untuk bekerja. Ngapunten, bekerja, boten ngelajengaken kuliah. Tetapi dengan gaji 1 bulan paling boten 12.500.000 rupiah. Artinya apa? Investasi yang 100 juta yang ditanamkan oleh para wali murid untuk dibayarkan kepada SMA Darul Ulum 2 akan kembali hanya dalam rentang 1 tahun. Kontrakipun umumipun sekawan tahun. Artinya apa? 3 tahun berikut itu sudah menjadi keuntungan yang menjadi hak masing-masing alumninya. Ini artinya apa? Dalam konteks komersialisasi pendidikan boten enten temriki niki. Wong tanam saham 700 juta, 4 tahun berikut akan kembali hampir 500 juta. Maksud kula ngeten, kula panjenengan sedaya sebagai wali murid niku sampun gampil matur, oh ini sekolah komersial. Pun ngoten. Kadang-kadang kita tidak tahu masalah yang sesungguhnya, tetapi langsung nuding kalau lembaga-lembaga pendidikan tertentu dengan bayaran yang tinggi seolah-olah menjual lembaga pendidikan. Sepanjang didukung fakta ngoten boten badhe wonten komersialisasi pendidikan iku. Kanten wau. Nah, sing kula aturaken wau ada MTS Bengkel niku ngeten. Ada lembaga pendidikan MTS teng pingking Pondok Joso niku dengan jumlah guru 16 orang, jumlah murid kali likur. Terus kelas tunggal, kelas kali, kelas 3 niku namung kali likur. Gurune 16. Nah niku. Keleresan ingkang dados kepala madrasah niku rencang kula teng Gontor. Namine Ustaz Sepudin. Datang teng kula niki madrasah saya bangkrut karena wau perbandingan 16 guru dengan 22 murid. Kula matur, teng dusun Tambaran itu ada jenis-jenis usaha apa yang dikembangkan oleh masyarakatnya. Ternyata umumnya yang Tambaran niku nggak ada home industri produksi sutil, produksi wajan, kali produksi kompor gas. Kula aturaken, kalau begitu segera ajarkan bentuk-bentuk keterampilan itu pada MTS yang ente pimpin. Kemudian para kiai dikempalaken, asatid dikempalaken, tokoh-tokoh masyarakat sak dusun dikempalaken teng masjid.
Sedoyo kompak mboten setuju. Pertanyaannya sederhana, apa kaitan MTS dengan sutil? Nggih mboten enten. Wong MTS hubungannya kali wajan, mboten enten niku. Mboten enten kaitan antara sutil kali MTS. Mboten enten hubungan antara MTS kali wajan. Tapi saya berpikir ngeten, bahwa lembaga ini mesti diselamatkan, mesti terus berdiri. Dan untuk bisa terus berdiri, berkembang, maka harus mempunyai banyak murid. Oleh karenanya harus ada proses kreatif yang mesti dikembangkan. Pertanyaannya apa dan dimulai dari mana kita mengembangkan lembaga ini? Jawabannya adalah kita harus dapat merespon apa yang menjadi kebutuhan real dari masyarakat kita di mana lembaga pendidikan itu berdiri. Oleh karenanya kemudian muncul gagasan ajarkan sutil, ajarkan keterampilan membuat wajan, ajarkan keterampilan membuat kompor gas. Dalam rentang 3 tahun MTS yang saya maksud kelasipun sampun paralel. Kelas 1 2 kelas, kelas 3 2 kelas, kelas kali 2 kelas. Lah sing mucal carane ndamel sutil wajan sinten? Para pengusaha-pengusaha sutil. Mereka bukan sarjana, umumnya malah tamatan SMP, tetapi secara sosial ekonomi mereka adalah orang-orang kaya. Karena apa? Mereka adalah para pengusaha. Terus nek mucal niku mobilnya dipun parkir teng ngajeng sekolahan. Luar biasa. Sekolah yang semula bangkrut dengan 16 guru dan 22 murid menjadi terlihat sangat luar biasa. Karena apa? Guru-gurunya hadir ke madrasah dengan membawa mobil-mobilnya. Ini yang saya maksud dengan tugas utama dari ayat sing wau wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Harus ada proses kreatif dari para dewan guru untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, untuk mengembangkan bakat minat yang dimiliki oleh para murid kita untuk ke depan mereka dapat menjangkau apa yang ingin dan dicita-citakannya, dan dengan demikian mereka dapat menjawab tantangan kemodernan. Ini sangat penting karena guru yang baik adalah tidak saja mereka yang mengajarkan pengetahuan kepada murid, akan tapi juga memberikan bekal yang cukup bagaimana ke depan para murid dapat mencapai cita-citanya. Guru yang berhasil adalah guru yang bisa disalib oleh para muridnya, bangga dengan keberhasilan muridnya. Bukan guru-guru yang lebih senang terlihat hebat ketimbang murid-muridnya. Murid-murid saya hebat, kiai-kiai, murid-murid kula niki. Saya lahir di tengah-tengah pesantren. Abai kula gak ada pesantren. Saya lahir di tengah-tengah pesantren. Tetapi baru kelas kali MTS bapak sedo. Kelas 1 SD ibu meninggal. Jadi sampai hari ini masih yatim piatu. Tetapi alhamdulillah saya hidup di tengah-tengah lingkungan yang baik, yang tidak kemudian memberi motivasi yang tidak baik untuk kemudian tidak dapat mencapai cita-cita. Ibu meninggal, saya dapat warisan. Bapak meninggal, tambah banyak warisannya. Kalau kemudian saya tidak hidup di tengah-tengah lingkungan yang baik, maka hampir dipastikan warisan itu akan habis. Karena sifatnya yang konsumtif. Tetapi tidak habis. Saya masih bisa menamatkan mondok di Gontor. Saya masih bisa sambung ke Tebuireng selesai S1. Saya masih bisa kuliah S2 di Jakarta. Saya masih bisa kuliah S3 di Jakarta. Doktor di usia masih 34 tahun. Ya karena doktornya itu kemudian punya murid mahasiswa kiai-kiai.
artinya apa? Kesempatan untuk berhasil itu tidak hanya milik orang-orang tertentu karena secara ekonomi kuat. Siapapun mempunyai kesempatan yang sama untuk dapat memperoleh dan menggapai cita-cita. Sepanjang mereka hidup di tengah-tengah lingkungan yang memadai. Wau kula dipun paringi foto-foto anak-anak TK yang mempunyai kecerdasan luar biasa. Misalnya saged melukis. Saya punya teman hebat, Ustadz Nuril Mahyuddin. Itu dulu di Gontor satu angkatan, tamat tahun 89, daleme teng Lamongan Kota. Hari ini sampai dia menjadi seniman hebat, dikenal secara nasional. Dereng kromo, belum menikah. Terus nyusuane kita kawan dosa 6. Kula kawan dosa sekawan, piyambae ya 2 tahun di atas kula. Niku ndamel panti-panti asuhan di mana-mana, di Bogor wonten, teng Jakarta wonten, teng Mantingan Ngawi wonten, teng Magetan wonten, teng Ponorogo, kathah panti asuhan yang dia bikin. Dan yang membuatnya kaya adalah keahliannya melukis, keahliannya berseniman. Artinya apa? Santri boleh jadi seniman. Santri boleh jadi seniman. Jadi kalian dengan bakat apapun yang kalian miliki bisa dikembangkan dimanapun. Syukur-syukur, monggo Pak Kiai Khozin. Kita cicil dari sekarang. Di masing-masing unit lembaga pendidikan yang kita miliki, anak-anak dengan bakat tertentu yang dimiliki bisa dikembangkan, dicicil dari awal. Kados wau kula matur, Pondok Pesantren Al-Islam Sukomoro Nganjuk itu dikenal sebagai pondok pesantren dengan bidang intelektual yang sangat baik. Salah satunya apa? Karena selalu menang umpami derek cerdas cermat dari tingkat kabupaten bahkan sampai olimpiade tingkat internasional. Nah, monggo di sini di Mambaul Ulum ini kembangkan cara-cara yang demikian. Kita tidak boleh a priori dengan capaian teknologi. Kita tidak boleh a priori dengan capaian teknologi. Kita tidak boleh a priori dengan capaian teknologi. Boten pareng, nggak boleh sama sekali. Karena begitu kita mengabaikan teknologi, kita akan menjadi budak-budak teknologi. Yang benar, kita harus mempunyai keterampilan menguasainya. Ada banyak sisi negatif dari teknologi, tetapi bisa dikendalikan sepanjang kita mempunyai pengetahuan yang memadai tentang teknologi itu. Oleh karenanya, mudah-mudahan ke depan lembaga pendidikan kita, Yayasan Pondok Pesantren Mambaul Ulum, akan dapat mengikuti perkembangan dengan tanpa kehilangan identitas dirinya. Pendidikan agama sekali lagi yang harus dikedepankan adalah kebermaknaan dan bukan kontekstualitasnya. Materi-materi ajaran agama, ngapunten para alim, para masayikh, para guru, jangan pernah mengabaikan metode ceramah. Karena apa? Ada banyak ilmu pengetahuan agama yang hanya dapat efektif diajarkan dengan ceramah. Oleh karenanya, qiraah itu terlihat sederhana, tetapi bacaan yang baik akan menghadirkan kebermaknaan dari ajaran agama. Guru dengan keterampilan menulis Arab yang baik lebih bermakna bagi murid ketimbang LCD, ketimbang laptop sekalipun dengan macam-macam bentuk kaligrafi yang luar biasa itu. Suara guru yang merdu ketika memujawadkan qiraatul Quran jauh lebih bermakna ketimbang kaset-kasetnya Muammar sekalipun. Oleh karenanya saya ingatkan bahwa suara adalah mahkota bagi guru agama. Suara adalah mahkota bagi guru agama. Suara adalah mahkota bagi guru agama.
Kedepan setelah anak didik kita kuliah, mereka akan mempunyai pilihan-pilihan rasionalnya. Sementara tugas utama kita adalah tazkiyatun nafsi, menanamkan jiwa yang suci, membentuk karakter baik, dan itu hanya dilakukan oleh kita dari RA PAUD sampai dengan madrasah aliyah. Oleh karenanya peran besar ini harus dengan sungguh-sungguh dipedomani oleh kita semuanya. Harus ditunjukkan, harus dibuktikan dengan sungguh-sungguh. Kalau guru pendidikan umum katakan komitmennya hanya boleh 8, maka komitmen kita guru agama harus 12 bahkan 20. Jadi lebih berat jadi guru agama. Tetapi saya yakin Allah SWT akan menjanjikan pahala yang lebih besar bagi kita guru agama. Kalau di Surabaya dan di Jombang, tren SMP itu pendidikan agamanya persis madrasah sanawiyah. Ngapunten, Ustaz Fauzi. Jadi PAI-nya itu tidak diajarkan hanya dari satu buku paket. Jadi ada PAI fikih, ada PKI Quran hadis, ada PAI akidah akhlak, ada PAI sejarah Islam. Itu pun masih dibagi-bagi lagi. PAI fikih itu ada fikih buku paket, fikih Fathul Qorib, tergantung kelasnya, ada fikih praktek ibadah. Jadi guru agama menjadi sangat banyak setara dengan guru-guru MTS. Tetapi sekali lagi ini diperlukan biaya yang tinggi. Kalau sesuai dengan kurikulum SMP hanya cukup butuh satu guru PAI. Kalau kemudian dibuat seperti MTS dengan integrasi kurikulum dengan pesantren, akan membutuhkan 12 guru PAI. Artinya apa? Anggarannya pasti akan bertambah banyak. Kalau kapan hari 11 hari di Turki ningali pendidikan agama sangat luar biasa. Aspek teknologinya iya, kebermaknaannya juga iya. Presiden Erdogan kalau ditanya apa yang membuat Turki maju? Turki maju karena tradisi jamaah sholat subuh. Nah, Lamongan ini punya KTSP yang sangat luar biasa, yaitu pendidikan bahasa Arab. Ada mahasiswa S3 calon doktor, saya pembimbingnya, menulis disertasi tentang kebijakan mulok Pemda Kabupaten Lamongan. Saya tanya apa itu bentuknya? Bentuknya adalah pembelajaran bahasa Arab di sekolah-sekolah umum baik negeri maupun swasta. Ini harus didukung. Bahasa Arab di pondok pun sudah nggak populer, tapi Lamongan punya program seperti ini. Saya tidak tahu ini usulan siapa, nggak penting. Yang penting bahwa ada mulok yang relatif aneh dan ajaib di Lamongan, yaitu pembelajaran bahasa Arab untuk sekolah-sekolah umum. Saya kira ke depan harus dikembangkan. Muloknya bertambah, pembelajaran Fathul Qorib bil Mujib untuk SMP kelas 1. Pembelajaran kitab Fathul Mu'in untuk fikih kelas 2. Pembelajaran fikih Buhyatul Mustarsidin untuk kelas 3. Dan seterusnya. Itu saya kira wajah Lamongan persis seperti wajah-wajah surga. Dan itu harus dimulai dari sini, dari pondok. Karena basis utama pendidikan agama adalah pondok-pondok pesantren. Oleh karenanya pesan saya yang terakhir kepada para kiai, tidak boleh a priori dengan perubahan. Kepada para gus, para habaib, para habib, tidak boleh a priori dengan perubahan. Tidak boleh a priori dengan teknologi, dengan internet. Karena semakin kita mempunyai keterampilan menguasainya, kita akan dapat mengendalikannya. Dan yang paling utama, kita akan dapat merujuknya di dalam rangka mengembangkan agama yang kita anut ini. Ya. Kalau di teng Australia ini, sonten jenengan lampat-lampat teng radosan, sangat luar biasa. Ngapunten, aroma sperma laki-laki itu bertebaran di pinggir jalan.
Dan anak-anak SMP ya biasa lewat di samping itu. Di Belanda itu kalau lokalisasi dibuat sedemikian rupa. Jadi ada akuarium 1,2 meter, panjangnya 2,5. Tarifnya murah, 50 euro. Jadi orang seperti saya setiap hari bisa beli satu. Kula niki dosen pasca sarjana. Mucal teng pundi-pundi, hampir seluruh wilayah Indonesia dari mana? Kalau Aceh itu Sabang itu dulu ada kelas pasca sarjana unsuri. Kemudian di Mamuju, di Pontianak, di Unisda, di Undar, Unibdu, di mana-mana. Pekerjaan kita keliling ngajar-ngajar pasca sarjana. Nah, di luar itu tadi sering ada kegiatan short course ke banyak negara-negara di luar negeri. Warna agama itu ternyata sangat luar biasa banyaknya. Kalau pelangi hanya punya 7 warna, maka sesungguhnya warna agama itu lebih dari 7. Karenanya dalam Al-Quran kata-kata sab'ah itu simbol banyak. Sab'ah sanabil, sab'ah wa ishrun. Semuanya sab'ah. Sab'ah itu simbol banyak. Bukan nominal matematis yang 7 itu, 1 sampai 7. Tetapi simbol banyak. Dan pengalaman saya keluyuran kemana-mana itu menjelaskan bahwa warna agama sangat luar biasa banyak. Jadi di Amsterdam, di Rotterdam, di Den Haag itu di pinggir-pinggir jalan itu ada apa? Ada paralon yang 4 dim itu memanjang. Itu ada lubang-lubangnya. Jadi nanti kalau orang laki-laki pengen pipis tabawul itu tinggal membuka itu ya di situ. Dan orang perempuan lewat di sampingnya. Ya biasa saja, nggak ada apa-apa. Kita tanya, what is your religion? My religion is Islam. Islam. Agamanya Islam. Tetapi memang orang luar negeri umumnya selalu bawa tas besar, bawa salin. Jadi sampainya di kantor, mandi dan atau setidaknya ganti pakaian. Urusannya yang penting ketika sembahyang tidak najis. Dan tentu sangat berbeda dengan kita. Kita ini mau sembahyang mandi dulu. Kalau orang-orang dulu itu subuh mandi, badhe duhuran, siram, badhe ngasaran, siram, badhe maghrib, siram. Nembe isya mboten siram sebab badhe maghrib ngantos isya tetap teng musola-musola. Kalau kita enggak ya, mandinya saat pagi sonten, siangnya mboten. Sehingga umumnya kita kalau duhur mboten khusyuk. Angger sembahyang. Kondur saking madrasah, badhe teng griya, kampir teng musola, teng masjid, sak dugi-dugine, sak panggihe mboten mawi siram. Nek tiyang riyin mboten siram. Almarhum abahe kula niku nek siram mboten natos ndamel sabun, tapi tiyangnya putih, bersih, wajahnya apa? Wajah yang mustaq dirindukan. Nek tiyang saniki kula jenengan ndamel sabun ngeten mawon nggih model. Nah niku, terus sepindah malih monggo. Kita tidak boleh berkecil hati dengan perubahan-perubahan dan perkembangan teknologi yang sangat luar biasa. Dengan prinsip kita mesti dapat menguasainya untuk kemudian dapat mengendalikan. Dan di luar itu semuanya kembalilah kepada ajaran agama. Dan itu hanya ditemukan di pondok-pondok pesantren. Tugas yatslu alaihim selesai di kelas-kelas. Wa yuzakihim selesai di kamar-kamar dan bilik pesantren. Baru yang ketiga adalah wa yu'allimuhumul kitab yang normalnya muncul dalam banyak laboratorium dan itu tidak mustahil dimiliki oleh lembaga-lembaga pendidikan kita. Pramila pesan terakhir kagem para wali murid, ngapunten, sekalipun ada dana bos dari pemerintah, maka untuk fungsi yang terakhir yang ketiga itu tidak bisa diselesaikan dengan dana bos. Oleh karenanya kalau misalnya lembaga-lembaga pendidikan yang ada dimanapun, utamanya yang ada di sini, memerlukan bantuan panjenengan sebagai wali murid, monggo dibantu, monggo dibantu. Kula teng Jombang ngoten niku, aliyah saya itu ada tata boganya, ada keterampilan tata boga, kemudian ada keterampilan montir bengkel, MTS-nya lebih lagi banyak. Jadi kalau tinggal ingatan, lari-lari sekolah niku nek gelut, umumnya niku istirahat jam pertama.
Sebabnya napa? Sing sami sangu biasanya ngelokno sing mboten sangu. Terus tukaran. Gelut geger. Lah nek istirahat jam kedua mboten tukaran malih sebab sangune pun telas damel jajan. Dadi mboten ngelokaken rencanae malih. Akhirnya apa? Saya membuat ruang khusus untuk musik. Terus untuk apa? Pada saat istirahat jam pertama, anak-anak yang mboten sangu kula giring teng ruang musik. Terus sing suarane sae menceng kempalaken dados tunggal, nyanyi rame-rame karaokean teng mriku. Mboten enten sing gelut malih. Terus sing sangu-sangu sami teng kantin, tumbas jajan, mboten saged ngelokno sebab sing dilokno mboten enten. Sampun latihan nyanyi karaoke. Yang kita siapkan tentu lagu-lagu yang baik, cara Kyai niku majruran, gambus, berjanji dengan elektron. Kan niku maksud kula contoh-contoh langkah-langkah inovasi yang bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan di dalam rangka tadi. Menyelesaikan hal-hal yang lebih bersifat jugenfil, model-model kenakalan remaja yang tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara tentatif. Terus pindah malih monggo bahwa kemudian masing-masing kita para penyelenggara pendidikan mempunyai banyak langkah-langkah inovatif kepada jenengan para wali murid diminta dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh kesadaran untuk mendukungnya. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita bersama kita ke depan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang menjadi cita-cita bersama kita juga dapat terwujud dengan harapan ke depan kalian para anak didik bisa menggantikan peran-peran kami semuanya. Antum subhanul yaum. Kalian adalah anak-anak muda pada zamannya. Untuk kemudian ke depan harus mempunyai keterampilan yang lebih di dalam rangka menggantikan kami-kami yang tua. Karenanya sekali lagi kita para guru, para wali murid tidak boleh berhenti berikhtiar di dalam rangka mewujudkan secara bersama-sama cita-cita anak didik kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan akan menghadirkan banyak manfaat. Ya'ti ilaina bil hasanat wa ya'ti ilaina bil khairat wa ya'ti ilaina bil barakat. Aku qouli hada sumastaghfirullahal adzim nyuwun agung ing pamunten yang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.